Jadi yang kita pakai itu yang ini, di tunas yang ini, bukan yang ini. Karena apa? Untuk mata tunasnya dia ini terlalu panjang ya. Dari sini ke sini kan panjang, jadi di sini kita pangkatkan di sini. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bonsai, salam satu hobi. Oke sobat bonsai, untuk video kali ini ya saya mau melakukan program pengepresan untuk koleksi bahan bonsai milik saya yang ada di lahan ground. Jadi dulunya sudah saya program, cuman di sini sudah waktunya program lanjutan. Jadi akan saya coba cek supaya nantinya nggak sampai over ya. Jadi kira-kira bahannya seperti apa saja. Tonton terus Jaya Bonsai. Nah ini sahabat bonsai ya, bahan bonsai atau tanaman sanca yang saya ground ya, di lahan ground seperti ini untuk tampilannya ya. Nah ini mau saya melakukan program pengepresan untuk cabang ya, kita pres saja dengan tujuan apa, supaya nanti dia tumbuh tunas-tunas. Nanti sebenarnya ini masih perlu pengepresan lagi. Karena apa, ini untuk terusannya yang ini ya, ini untuk terusan. Jadi nanti kita nunggu titik tumbuh di sela-sela sini. Kalau memang ada yang tumbuh, baru kita melakukan pengepresan. Oke, jadi nggak langsung kita press di sini ya, takutnya nanti kering ya, biasanya seperti itu. Makanya di sini kita press sedikit demi sedikit. Oke, kita coba cek lagi untuk yang lain ya, untuk jenis pohon bonsai sancang milik saya yang sudah waktunya kita melakukan pengepresan ya. Oke sobat bonsai ya, jadi di sini dengan tujuan kita press di sini ya, supaya dia segera tumbuh ya, tunas-tunas baru tumbuh. Nanti kita bisa melakukan yang namanya program. Ini untuk tahun pertama. Nanti kita bikin percabangan lagi di sini supaya dia terbentuk sebuah mahkota untuk sebuah bonsai ini ya. Nah ini untuk kaki-kakinya sudah ada, tinggal kita nanti melakukan pengepresan ya, cangkok, supaya apa, kita lebih apa ya, untuk jaminan hidup itu lebih besar ya. Karena kalau kita dongkel seperti ini takutnya nanti akarnya busuk ya. Jadi kita bisa program cangkok kalau kita mau mengangkat bonsai yang kita program di lahan seperti ini ya. Oke.
Oke sahabat bonsai, dan ini yang sudah saya program. Kemarin sudah sempat saya lepas untuk kawat-kawatnya ya, untuk dua pohon ini. Sekarang kita coba untuk melakukan program pengepresan supaya apa, kedepannya bonsai yang kita program bisa terlihat lebih menarik lagi. Itu seperti apa ya, karena untuk ukurannya kecil ya, ukuran apa ya, mami ya, bisa mami ini enggak ada 20 nantinya jadinya ya. Jadi kita langsung saja kita press. Nah, pengepresan seperti ini. Kita bonsai nggak usah khawatir ya, itu sudah pernah kita khawatir. Sekarang kita press, takutnya takut programnya kurang bagus atau gimana ya. Nggak usah khawatir, karena apa, di sini yang kita pakai nanti ini ya, bukan yang ini ya. Jadi yang kita pakai itu yang ini, titik tunas yang ini, bukan yang ini. Karena apa? Untuk mata tunasnya dia ini terlalu panjang ya. Dari sini ke sini kan panjang, jadi di sini kita pangkatkan di sini. Nah, nanti kalau dia sudah mulai tumbuh agak panjang, baru kita melakukan press lagi. Nah, seperti itu. Ini kita press lagi di sini. Ini sama. Nah, kita press di sini. Kita pengepresnya agak pendek ya, supaya apa, nanti untuk tampilannya dia terlihat lebih menarik lagi dengan ruas-ruas yang lebih rapat lagi. Oke, untuk tunas-tunas pada ketiak pohon wajib kita buang ya, karena apa, ini enggak kepakai. Dengan kita press seperti ini, nantinya dia bakal apa, tumbuhnya dia semakin rapat. Untuk jarak mata tunasnya tuh dia semakin rapat. Ini untuk kakinya kurang bagus sebetulnya ya, enak aja, tergantung nanti kita mengolahnya ya. Ini nanti bisa kita arahkan lagi supaya bisa terlihat lebih menarik lagi. Ini sudah terbentuk, tinggal kita merapatkan saja untuk bagian atasnya, sama perpecahan cabang-cabang di sini. Oke, kita coba geser untuk yang satunya. Nah, untuk yang selanjutnya seperti ini. Nah, sama ya, di sini sudah terbentuk, kita kawati, kita arahkan ya. Tapi di sini untuk jarak mata tunas terlalu panjang, makanya di sini saya melakukan pengepresan di sini. Press di sini, kita press lagi di sini ya. Karena ini malah semakin pendek lagi nih ya, untuk apa, ukurannya semakin pendek ya. Untuk tampilan kita ambil sudut pandang dari sana ya, karena apa, ini cabang 1, 2, ini black ya, back. Nanti kita langsung bikin konsep di sini. Nah, ini untuk yang seperti ini nanti kita arahkan lagi ya, mungkin dengan sedikit kita tarik-tarik saja pakai kawat ya. Terus nanti kita kita cutting. Jadi untuk ukurannya dia ini benar-benar pendek bogel ya, dengan tinggi yang cuman berapa senti ini ya. Nah, tingginya cuma segini ya, jadi dia nggak terlalu tinggi ya. Ini cocok kalau kita taruh hiasan cantik-cantikan di atas meja. Nah, kita tinggal program-program lanjutan untuk sebuah bonsai yang kecil ini. Yang pastinya nanti akan saya update lagi untuk perkembangan dari koleksi bonsai-bonsai yang saya program ya, supaya saya bonsai tahu untuk kelanjutan ya, bonsai-bonsai yang saya program ini. Oke sahabat bonsai ya. Nah, untuk yang ini saya nggak kita press untuk bonsai ini, karena apa, ini masih tahapan ya. Jadi kemarin sudah pernah saya press ini, kita press di sini. Sekarang dia sudah tumbuh seperti ini. Nah, tujuannya yang tadi kita press seperti itu,
kita nunggu mata tunas tumbuh ya, titiknya tumbuh sudah seperti ini, baru kita melakukan program pengawatan. Dan nantinya kita itu cuma sedikit mengarahkan seperti ini ya. Nah, terus nanti juga kita press lagi ya, mana yang mata tunasnya pendek, nah itu yang kita pakai ya. Oke sahabat saya, jadi di sini kita bentuk sebuah cabang-cabang yang nantinya kita pakai ya. Ini untuk cabang bagian bawah ya. Kita bikin gerakan sederhana saja ya. Ya nantinya di sini kita press di sini, makanya di sini kita naikkan saja ya. Nah ini. Nah, terus ini kita jadikan sebuah belakang atau back ya. Nah, nanti kalau mata tulisnya dia pendek ya, kita bisa mengkompres ada 2 mata tunas ya. Kalau seperti ini mata tunas 2 ya, kalau terlalu panjang bisa kita pakai 1 mata tunas. Contohnya seperti ini ya, karena ini dari sini itu dia terlalu panjang ya. Nah 1 2 3 ini terlalu panjang, makanya nanti pengepresan di sini. Jadi kita cukup membelokkan ini aja, kita tarik ke atas. Oke, ini kita jadikan cabang kedua untuk tahapannya ini ya. Oke, sedangkan yang satu ini kita jadikan lanjutan, aku tulisan mahkota. Nah ini kayaknya kayak masuk kayak formal, informal juga bisa. Oke sahabat saya, jadi kurang lebih seperti itu untuk proses tahapan pembuatan sebuah bonsai kecil atau mini ya. Jadi ada beberapa tahap yang harus kita lakukan supaya bonsai milik kita kedepannya bisa terlihat lebih bagus. Oke sahabat saya, untuk video kali ini kurang lebih seperti ini. Mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi khususnya buat sahabat bonsai yang suka program-program sebuah bonsai. Oke sahabat, terima kasih buat sahabat saya yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya agar sahabat saya tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat terus berkarya dan salam bonsai mania.